Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Permintaan dan Penawaran dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin dan beranggotakan saya sendiri Firmansyah dan rekan saya Sandi Puji Juliandika dan rekan saya satu lagi bernama Zamar Rajib. Ya, lanjut saja kita ke materinya. Yang pertama ada permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus. Faktor-faktor yang lain yang dianggap tetap. Karakteristik permintaan. Karakteristik permintaan mengacu pada artefak eksperimental di mana partisipan membentuk interpretasi tujuan eksperimen dan secara tidak sadar mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan interpretasi tersebut. Biasanya, karakteristik permintaan dianggap sebagai variabel asing, memberikan efek pada perilaku selain yang dimaksudkan oleh pelaku eksperimen. Penelitian perintis dilakukan pada karakteristik permintaan oleh Martin Orne. Penyebab yang mungkin untuk karakteristik permintaan adalah ekspektasi peserta bahwa mereka akan dievaluasi, mengarahkan mereka untuk mencari cara untuk mengalahkan eksperimen guna mencapai skor yang baik dalam evaluasi yang dituduhkan. Karakteristik permintaan tidak dapat dihilangkan dari eksperimen, tetapi karakteristik permintaan dapat dipelajari untuk melihat pengaruhnya terhadap eksperimen tersebut. Jenis-jenis permintaan. 1. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua ada permintaan berdasarkan jumlahnya. Permintaan individu, permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar, hasil penjumlahan dan permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan atas tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan atas barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga, tingkat pendapatan atau daya beli konsumen. Tingkat pendapat konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan suatu barang. 4. Kebiasaan atau selera konsumen. Kebiasaan atau selera konsumen juga berpengaruh terhadap permintaan atas suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. 5. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. 6. Prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa mendatang. Jika konsumen memprediksikan bahwa harga suatu barang tertentu akan naik, sebaiknya membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini juga menghemat uang belanja di masa mendatang. Dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Sandi Puji Juli Julianika. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Firman. Jenis-jenis koefisien elastisitas harga permintaan. Ada 5 jenis koefisien elastisitas harga pada permintaan, yaitu
elastik, inelastik, elastik uniter, elastik sempurna, dan inelastik sempurna. Yang pertama ada elastik. Adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga atau jika nilai koefisien lebih besar dari 1. Biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak. Misalnya pada barang elektronik seperti televisi dan telepon seluler. Yang kedua ada inelastik. Inelastik adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga atau nilai koefisien lebih kurang dari 1. Biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi, misalkan seperti garam. Yang ketiga ada elastik uniter. Adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga atau nilai koefisien sama dengan 1. Terdapat pada sebagian barang elektronik, misalnya VCD player dan DVD player. Yang keempat ada elastik sempurna. Adalah jika tidak berubah, tetapi jumlah yang diminta berubah. Contohnya harga garam dan harga bensin. Yang kelima ada inelastik sempurna. Elastik sempurna adalah jika perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Contohnya harga bensin. Selanjutnya ada penawaran. Pengertian penawaran itu keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Begitu juga jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan menurun atau semakin sedikit. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, juga jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena jika harga sedang tinggi-tingginya, tentu penjual ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih. Akhirnya penjual ingin menjual lebih banyak barang agar keuntungan berlipat. Sebaliknya, saat harga turun, maka penjual seolah-olah tidak seambisius. Selanjutnya, karakteristik penawaran. Yang pertama, apabila harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual bertambah. Yang kedua, apabila harga barang dan jasa turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual berkurang. Yang ketiga, apabila biaya produksi murah, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual bertambah, dan apabila jumlah produksinya mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual sedikit. Terus ada jenis-jenis penawaran. Penawaran secara harfiah. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Namun pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi dua, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Penawaran mikro atau penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa pada konsumen. Sementara penawaran makro pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Satu, harga barang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang akan dilakukan oleh konsumen. Dua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Misalkan di suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, bencana alam bisa mempengaruhi penawaran. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang akan menurun dan
mempengaruhi tingkat penawaran. Harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Karena penjual akan menawar barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. 5. Salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji karyawan, biaya untuk bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga-harga barang yang diproduksi juga akan meningkat. Apabila produsen akan menawarkan harga produksinya dalam jumlah yang sedikit. 6. Kemajuan teknologi bisa sangat mempengaruhi hal terkait penawaran barang atau jasa. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern, akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi yang ditambahkan dengan cepat dan biaya produksi semakin murah sehingga keuntungan bertambah tinggi. 7. Lalu faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah pajak yang dipungut negara. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga permintaan juga akan berkurang. Sekarang Anda sudah semakin paham dan bisa menjawab pertanyaan. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Terus sudah nih. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zamarazi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sandi Puji Juliandika. 8. Perkiraan harga di masa depan yang semakin naik atau turun. Perkiraan harga di masa datang sangat memengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Yang ke-9, kebijakan pemerintah dan situasi politik yang berubah. Kebijakan pemerintah juga memengaruhi komoditas pasar, misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga memengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran pasar. Mengetahui faktor penyebab tinggi rendahnya penawaran akan ikut memengaruhi sebuah perencanaan dalam proses produksi di masa depan. Elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Untuk mengukur elastisitas permintaan, bagi persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jika rasio ini memberikan hasil lebih dari 1, permintaan itu dianggap elastis. Misalnya, kuantitas yang diminta naik 10%. Saat harga turun 5%, rasionya adalah 0,10 atau 0,05 sama dengan 2. Jenis-jenis koefisien elastisitas harga penawaran. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Dalam kurung ES sama dengan 0. Penawaran inelastis murah terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga, atau delta Q S sama dengan 0 meskipun delta P ada. Secara matematis, persenan delta Q S sama dengan 0. Berapapun perubahan dalam persenan delta P, dengan kata lain perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan. Kasus penawaran inelastis dalam kenyataan agak sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalaupun ada, biasanya pada produk barang-barang hasil pertanian. Misalnya jumlah produksinya sudah tidak mungkin ditambah atau sulit ditambah walaupun harga terus-menerus menaik. Jumlah penawaran kelapa di suatu daerah ketika musim kemarau sangat sedikit dan tergantung atau dipengaruhi oleh faktor alam. Walaupun harga tinggi, maka jumlah yang ditawarkan tetap relatif terbatas. Dua, penawaran inelastis, dalam kurung ES lebih kecil 1. Penawaran inelastis kalau perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Secara matematis, persenan delta QS lebih kecil persenan delta P. Penawaran inelastis atau sering disebut penawaran yang tidak peka terhadap harga. Misal harga berubah naik 10%, maka perubahan penawarannya akan naik kurang dari 10%. Elastisitas penawaran kurang dari satunya biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian karena barang-barang produk pertanian tidak mudah untuk menambah atau mengurangi produksinya dalam jangka pendek naik 10%. Maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 10% secara matematis. Persenan delta ID sama dengan persenan delta P. Penawaran yang elastis, uniter, atau elastis proporsional, atau S tepat, sama dengan 1, sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya hanyalah secara kebetulan. 3. Penawaran elastis uniter, dalam kurung ES sama dengan 1. Penawaran elastis lau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, presentasi perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan presentase perubahan harga. Jadi kalau harga berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan berubah. Dalam hal ini akan turun sebesar 10%. Demikian juga kalau harga naik 10%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 10%. Secara matematis, persenan delta QD sama dengan persenan delta P. Penawaran yang elastis uniter atau elastis proporsional atau S tepat sama dengan 1. Sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi, sebenarnya hanyalah secara kebetulan. 4. Penawaran elastis dalam kurung ES lebih besar 1. Penawaran elastis kalau perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi, kalau harga turun 10%, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan lebih dari 10%, dan sebaliknya, kalau harga naik 10%, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Secara matematis, persenan delta QD lebih besar persenan delta P. Penawaran yang elastis atau peka terhadap harga dalam kurung S lebih besar 1 dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Dan yang terakhir, nomor 5, penawaran elastis sempurna dalam kurung ED sama dengan 0. Penawaran elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga, atau delta QS sama dengan ada perubahan meskipun delta P sama dengan 0. Secara matematis, persenan delta QS sama dengan ada. Persenan delta P sama dengan 0. Kasus penawaran elastis sempurna terjadi pada bila penawaran suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk. Yang jelas, kalau penawaran akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap, sehingga kurva penawarannya sejajar dengan sumbu X atau Y. Sekian presentasi dari kelompok saya, dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.